Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, salam sehat selalu. Kita kembali bertemu ke pelajaran sejarah Indonesia. Pada kesempatan ini, pertemuan kita yang ketiga ini, Ibu akan menjelaskan tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia. Di sini kita membahas KD 3.3. Kemudian kan sebelumnya Ibu sudah jelaskan tentang strategi perlawanan pada masa VOC dan gubernur-gubernur jenderalnya itu ya. Nanti materi penjelasan mengenai bagaimana strategi materi gubernur-gubernur yang pernah menjajah dan berkuasa di Indonesia nanti Bunda sharekan saja lewat modulnya ya. Nah, di sini kita akan membahas materi bagaimana strategi perlawanan bangsa Indonesia ini yang melawan orang Eropa, Spanyol, Portugis, dan Belanda dalam hal ini VOC sampai dengan abad ke-20 ya, sampai abad ke-20. Tujuan kita tujuan pembelajaran ini kita akan menganalisis strategi-strategi perlawanan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan yang ada di daerah maupun pahlawan-pahlawan secara nasional yang membela bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa ini. Kita lihat yang pertama Sultan Nuku. Sultan Nuku ini dari Maluku. Ya, begitu juga dengan Babula. Dia melakukan perlawanan terhadap bangsa Spanyol dan Portugis yang ingin pertama kali Nuku, Babula, Iskandar, Ageng, Hasanuddin ini tujuan pokok pertama mereka tuh Spanyol dan Portugis itu menguasai rempah-rempah yang dihasilkan di daerah masing-masing ini. Maluku, Acehnya dengan strategi tempat dan kedudukan transit perdagangannya, begitu juga Hasanuddin dengan penguasaan pelabuhan terbesar di Indonesia Timur, Somba Opunya. Ini ingin dikuasai semua. Ya. Setelah bangsa Portugis dan Spanyol, kita kemasukan dijajah oleh bangsa Eropa lainnya yaitu Belanda. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan secara garis besarnya saja tokoh-tokoh yang melakukan peloporan penjelajahan tersebut. Ini ada Cut Nyak-din dari Aceh, juga Cut Mutia dari Aceh, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Patimura, dan di Sumatera Utara Sisingamangaraja. Kalau Belanda itu tidak hanya ingin menguasai rempah-rempah yang dihasilkan di daerah tersebut, tetapi juga secara keseluruhan wilayah. Seperti misalnya Aceh, itu strategi pintu gerbang pertama setelah terusan Suez, Aceh itu. Selat Malaka. Beralih kemana? Ke Jawa, Pangeran Diponegoro. Ya, di situ eksploitasi penduduknya yang banyak itu akan dikuasai oleh pemerintah Belanda. Jadi mereka ini punya motif tersendiri, punya latar belakang tersendiri mengapa mereka harus menguasai daerah Sumatera, Jawa, dan Sumatera lagi sampai ke Sulawesi. Ya, seperti Cut Nyak-din, Pangeran Diponegoro. Kemudian perlawanan terhadap VOC. VOC ini merupakan kongsi dagang yang dibentuk Belanda di Indonesia. Yang tujuannya kemarin sudah kita bahas untuk mengkoordinir dan memonopoli semua rempah-rempah yang dihasilkan oleh petani-petani yang ada di Indonesia. Jadi biar tidak kacau, biar tidak ribut, maka pemerintah Belanda itu membuat sebuah wadah yang namanya VOC. Jadi setiap pedagang-pedagang Belanda yang ingin mendapat rempah-rempah itu sudah terkoordinir, tidak saling sekut. Ya, misalnya pedagang John dia harus dapat jatah 1 kuintal rempah-rempah, pedagang Mark dapat 1 kuintal. Jadi mereka tidak saling rebut. Intinya mereka ini nanti tetap jualnya kan mereka ke Eropa, kan itu konsumsi Eropa. Jadi VOC itu saking banyaknya, saking hebatnya dia mencekamkan imperialisnya di Indonesia kuat. Sehingga pemerintah Belanda kan memberikan hak istimewa kepada mereka. Kuat sekali. Jadi dia itu seperti pemerintah Belanda, negeri Belanda yang ada di seberang lautan, yaitu di Indonesia. Makanya sampai sekarang Belanda itu susah yang namanya melupakan Indonesia. Sampai wong Belanda senang dengan betino Indonesia ya. Nah itulah. Karena apa? Banyak untungnya, rempah-rempahnya. Nah sekarang sudah modern ini, slow nak menguasai Indonesia. Belanda tuh secara tidak langsung bisa susah lah. Dia sudah menganggap yang namanya Indonesia itu ya negeri kedua mereka.
negeri kedua mereka setelah Nederland. Ya, karena Belanda itu kan wilayahnya kecil sekali, daratannya itu hanya 1/4 Pulau Jawa. Bayangkanlah Pulau Jawa dibagi 4, nah 1/4 itu daratan. Yang lainnya apa? Yang lainnya itu lautan yang mereka dam. Makanya terciptalah kota Amsterdam, Rotterdam. Makanya karena mereka itu tidak ada tenaga energi yang kuat, diciptakanlah kincir angin yang menggerakkan energi itu. Itulah Belanda. Mereka sangat cinta sekali dengan Indonesia tuh. Tidak bisa melupakan Indonesia itu karena negeri kedua mereka katanya. Ya. Waktu dengan VOC, ini bentuk perlawanannya itu berbeda sebelum abad ke-20 dan sesudah abad ke-20. Nah, sebelum abad ke-20 ini kan gubernur-gubernur jenderal. Itu mudah nian perlawanan kita tuh dikeokkan, dipatahkan dengan Belanda. Karena apa? Karena kita masih membela daerah masing-masing. Seperti misalnya Pangeran Diponegoro. Dia mati-matian membela yang namanya Pulau Jawa, Sultan Agung. Dia sampai mengharamkan yang namanya Belanda itu harus berkuasa di tanah Jawa. Karena apa? Jawa itu hanya untuk orang Jawa, bukan orang asing. Itu habis-habisan Sultan Agung tuh. Sampai 2 kali kan dia menyerang yang namanya VOC yang sudah bercokol di Jayakarta atau Betawi atau Batavia yang kita sebut sekarang itu ya. Nah itu 2 kali nyerang walaupun gagal, tapi itu bentuk semangat dia untuk mengusir orang asing, bahwa di Pulau Jawa itu hanya untuk orang Jawa. Ya, walaupun itu gagal, bentuknya seperti itu. Tapi karena yang berjuang itu hanya orang Jawa sendiri tanpa dibantu orang Sumatera yang ada di Kalimantan itu, jadi ya mudah dipatahkan oleh Belanda. Tapi ketika kita sudah melahirkan orang-orang intelektual di bidang pendidikan, beda strategi kita. Kita lebih pakai pikiran, oh cak ini. Kalau bersatu seperti sapu lidi, walaupun kurus, kalau bersatu kuat, bisa ngebuk ayam yang lagi bebala ya. Terus dari perlawanan ini, apa sih yang memicu rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan? Yang pertama monopoli. Dalam hal ini perdagangan rempah-rempah. Nih, perdagangan rempah-rempah. Jelas, Indonesia itu kan mutiara dari timur yang banyak diagungkan oleh orang Eropa. Ya. Kalau harga rempah-rempah 1 kuintal di Indonesia itu cuman ibaratnya itu dibeli dari petani Indonesia cuman 100.000, dia bisa jual bisa 1.000 kali lipat di Eropa sana. Itu makanya berlipat-lipat keuntungan mereka tuh. Terus ekspansi wilayah. Ekspansi wilayah ini pendudukan wilayah. Wilayah-wilayah yang strategis yang menghasilkan rempah-rempah dan strategis itu harus mereka kuasai. Ini yang memicu. Ya, seperti Sultan Hasanuddin. Kenapa ngotot nian Belanda itu nguasain Hasanuddin di Makassar itu? Karena apa? Somba Opunya itu yang strategis. Pedagang dari Indonesia Timur itu semuanya lari ke Somba Opu. Di samping itu rempah-rempahnya juga banyak. Ya. Arogansi, penekanan oleh Belanda yang dilakukan oleh bangsa pribumi. Soal pajak, ya. Soal pajak itu luar biasa itu. Sampai orang Indonesia itu percuma petani tapi tidak ada mendapatkan apa-apa. Kemudian diskriminasi. Diskriminasi ini fasilitas yang diberikan oleh Belanda terhadap pribumi dengan wong Belanda itu betul-betul jauh, terutama di bidang pendidikan. Walaupun nanti kita ketemu adanya politik etis ya yang bisa mencerdaskan bangsa itu. Ya. Kemudian apalagi? Oh, yang keenam. Penderitaan rakyat yang tidak tertampung-tampung, tanam paksa. Ini paling banyak dilakukan di Pulau Jawa. Kenapa ini di Pulau Jawa? Rakyat fokusnya. Itu dikarenakan Pulau Jawa ini kan penduduknya banyak. Jadi eksploitasi tenaga kerja sumber daya manusia di tanah Jawa itu benar-benar dimanfaatkan dengan tanam paksa ini. Ya, menanam bebas, tapi dipaksa. Yang enggak pacak ya itu tadi. Hasil tanaman semuanya diserahkan kepada Belanda. Ya. Nanam padi boleh, tapi nanti semuanya diserahkan dengan Belanda. Makanya akibat tanam paksa ini orang Indonesia hanya tinggal kulit dan tulang saja. Intervensi. Ini ya. Kan di Indonesia itu banyak terdiri dari kerajaan-kerajaan. Itu yang kalau bisa kerajaan yang utuh, yang kuat itu, kalau pacak itu pecah, jangan bersatu di antara keluarga-keluarga kerajaan itu. Maka ditekan terus dengan segala peraturan sampai pecah, ya. Dari semua perlawanan ini, apa yang akhir dari ketidakpuasan rakyat Indonesia saat itu yang sudah capek dengan segala perlawanan itu, akhirnya mereka bertindak dengan sangat luar biasa, ya.
Mereka melakukan siasat akhir perlawanan. Siasat ini seperti yang dilakukan oleh Sultan Siak. Tahu Siak? Siak itu ada di Kepulauan Riau. Sultan Qasim II itu ya. Dia pura-pura menyerah kepada VOC, tapi kemudian akhirnya VOC itu termakan dengan perjanjiannya sendiri di Logan itu ya. Nah, kalau dalam sejarahnya Siak itu sebenarnya Siak boleh dikatakan bisa disebut diberikan jabatan sebagai daerah khusus loh, seperti Jogja, seperti Aceh. Karena apa? Sultan Qasim II Raja Siak ini hampir seluruh harta kerajaan Siak yang berjumlah kurang lebih 1 triliun. Bahkan mahkotanya itu diserahkan semuanya kepada Republik Indonesia. Tapi kita tidak tahu kenapa pemerintah tidak memberikan spesialisasi khusus seperti DI Yogyakarta dan Aceh ya. Kalau Jogja dan Aceh itu kan jelas itu. Mereka tuh kenapa diberi khusus? Ya karena dia mati-matian membela RI, sama sebenarnya dengan Siak. Itu kita tidak tahu, politik ya, tidak usah kita campurin. Pengorganisasian ya. Ini melalui politik etis. Orang-orang yang lahir dari politik etis itu salah satunya edukasi, pendidikan, melahirkan orang-orang yang pintar. Orang-orang yang pintar itulah nanti merangkul, membuat perjuangan. Ya. Kemudian perundingan. Ya. Akhir dari perundingan itu memang seperti yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin, diakhiri dengan perjanjian Bongaya. Yang walaupun Hasanuddin ya harus lengser dari jabatannya, tapi tetap utuh yang namanya wilayah itu. Penjebakan Sultan Ageng ya. Sultan Ageng ini akhirnya pecah karena dia dijebak dengan Belanda, konflik internal kerajaan dengan putranya sendiri. Terus pemecahan Divide et Impera dan pertempuran. Ini materi kita secara garis besar. Nanti penjelasannya Ibu nanti kirimkan lewat modul sampai apa yang seperti masa gubernur jenderal itu juga ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.